Murid-murid pada gaduh dengan kekalahan geng Kiso. Kini tersisa Kiso seorang, bos para preman yang menyerang Ijin. Ijin menatap dengan dingin. Kiso mulai menyerang dengan tendangan kaki kanannya, tapi serangannya diblokir Ijin. Kesal karena tendangannya gagal, ia mencoba menyerang dengan kaki kiri, tapi diblokir lagi oleh Ijin. Ijin menjepit kaki Kiso, lalu menariknya dan meninju wajahnya. Kiso pun jatuh. Kini darah mengucur dari hidungnya. Kiso ketakutan melihat Ijin yang menatap dirinya seolah-olah Kiso hanyalah pengganggu. Lalu wajah Kiso pun ditendang, membuatnya tumbang tak sadarkan diri. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat sangat terkejut. Heijin tidak bisa mempercayai fakta bahwa kakaknya Kiso, orang yang ditakuti satu sekolah, telah dikalahkan bersama komplotannya oleh satu orang anak baru. Ijin menghampiri Heijin. Heijin menduga kalau Ijin akan memukulnya. Juga melihat tangan Ijin yang mengepal, membuat Heijin takut. Tapi pergerakan Ijin dihentikan oleh Dayun. Tapi kan mereka yang membulimu selama ini kan? Hah? Bukankah kamu barusan dibully juga sama mereka? Dayun tercengang, baru sadar kalau ternyata Ijin tahu pembuliannya di sekolah. Ia merasa bersalah karena membuat kakaknya berkelahi untuk dirinya. Dayun menenangkan Ijin, berkata kalau dirinya baik-baik saja dan meminta Ijin untuk menghentikan keributan ini. Ijin menuruti permintaan Dayun dan mengajaknya pergi dari kelas ini. Ijin akan mengantarkan Dayun kembali ke kelasnya dengan selamat. Mereka berdua pun pergi meninggalkan kelas. Setelah mereka berdua pergi, kelas gaduh dengan keterkejutan tentang kejadian barusan. Sedangkan Heijin berdiri terdiam dengan penuh rasa penghinaan. Scene kembali ke Ijin dan Dayun. Dayun meminta maaf pada Ijin. Ijin bertanya buat apa meminta maaf. Dayun berkata kalau Ijin terlibat perkelahian karena dirinya. Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku harus bertarung. Ijin mulai menceritakan kalau tempat tinggalnya yang dulu mayoritas orangnya hanya memikirkan diri sendiri atau bisa disebut egois. Mereka gak akan peduli apapun yang terjadi kepada orang lain jika itu tidak melibatkan diri mereka. Tapi orang-orang itu akan berbeda ketika keluarga mereka terlibat. Tapi bukankah kamu bilang kalau kamu hanya samar-samar mengingat kakek dan aku? Iya sih, kamu benar. Tapi kita adalah keluarga kan? Dayun yang mendengar itu terdiam di tengah jalan. Ia baru sadar saat orang-orang memperhatikan mereka berdua. Dayun meminta izin untuk kembali ke kelasnya karena mereka sudah sampai tujuan, yaitu kelasnya Dayun. Dayun pamit kepada Ijin dan langsung masuk ke kelas. Ijin tersenyum lega melihat adiknya kini sudah membaik. Ijin kembali ke kelasnya. Saat ia datang, semua orang menjadikan Ijin sebagai pusat perhatian. Anjay, lu gege banget Jir, pas di luar negeri diajarin apaan? Iya, lu kayak ngelawan pemula WK. Ijin duduk di kursinya sambil menghela napas. Yongchan berkata kalau Ijin terlihat keren. Ijin cuma bisa senyum mendengar itu. Di sisi lain, Kiso dan gengnya berkumpul bersama. Kiso menggebrak meja, kesal mengingat Ijin yang terasa dari aura dan cara bertarungnya yang berbeda. Heijin mengomel melihat tingkah geng kakaknya yang sekarang setelah dikalahkan satu orang. Kiso kesal dengan Heijin yang terus ngebacot dan menyuruhnya buat lawan sendiri. Apa? Kamu dikalahkan oleh satu orang dan sekarang kamu nyalahin aku? Mendengar itu, kemarahan Kiso hampir meledak. Melihat kakaknya yang seperti itu, ia pergi meninggalkan ruangan mereka, diikuti oleh temannya dan pergi menuju kelas. Pintu dibuka dengan keras, mengalihkan perhatian semua orang. Rupanya itu Heijin yang memasuki kelas. Heijin berkata secara terang-terangan kalau ia cemburu kepada Dayun karena dengan adanya Ijin di sisinya, ia bisa mengadu kapan saja jika sesuatu terjadi padanya. Tidak ada respon apapun dari Dayun. Heijin kesal dikacangin Dayun, tapi mengingat kejadian tadi, ia harus menahan kekesalannya dan akan mencari cara untuk membulinya kembali. Hari pun petang, anak-anak sekolah berpulangan dari kelasnya. Dayun yang berjalan masih mengingat tentang kejadian dan perkataan kakaknya tadi. Ia takut sekaligus penasaran, apakah pembulian yang ia alami selama ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ijin memanggil Dayun. Dayun kaget baru tersadar dari lamunannya. Ia meminta maaf pada Ijin karena sudah membuatnya menunggu. Ijin bilang gak masalah, ia menunggu Dayun karena gak pandai mengingat jalan pulang, makanya dia mau pulang bareng. Dayun bilang
bilang nanti dia mau mampir ke toko dalam perjalanan pulang karena dia mau belanja buat ntar makan malam. Saat mereka mulai berjalan pergi, ada orang yang memerhatikan mereka. Itu Hejin bersama temannya. Hejin tersenyum licik seperti sudah merencanakan sesuatu pada Dayun. Di toko atau kita sebut saja Indomart, Dayun lagi bingung bahan masak apa yang harus dia beli. Si Ijin yang berdiri nemenin adeknya jadi bahan gosip cewek-cewek. Dayun yang memperhatikan sekitarnya jadi mengingat kalau di sekolah Ijin juga lumayan populer. Dayun pun bertanya apakah Ijin punya pacar sebelum ia pindah ke Korea. Hah? Pacar? Maksudku, apakah kamu pernah mengencani perempuan? Ijin bilang dia nggak pernah punya. Dayun bertanya kenapa, padahal Ijin kan sangat populer. Ijin berkata karena dia sibuk. Dayun merasa bersalah menanyakan hal tersebut karena ia berpikir Ijin itu sibuk menyesuaikan diri di negara asing. Ijin bertanya apakah Dayun juga punya pacar. Dayun berkata tidak punya. Ijin bertanya kenapa. Alasan Dayun sama, karena dia sibuk. Malam harinya di rumah, si kakek ngasih HP baru buat Ijin. Kakek membelinya karena murid-murid zaman sekarang memiliki HP. Dan juga kakek sudah menyiapkan nomor miliknya dan juga nomor milik Dayun di HP-nya. Dayun berkata ia bisa memilihkan yang lebih bagus buat Ijin. Kakek milih yang itu karena dia dibantuin penjualnya. Dayun bertanya kenapa nggak nanya, padahal kan ntar dibantuin. Kakek melakukannya karena dia pengen memilihkannya sendiri. Kakek berharap kalau Ijin oke-oke aja dengan kakeknya menyimpan nomor telepon miliknya di HP Ijin. Ijin bilang tentu saja. Lalu kakek langsung minta maaf pada Dayun. Ia bilang akan membelikan HP baru juga yang mana Dayun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Padahal Ijin berterima kasih pada kakek. Kakek senang Ijin menyukai pemberiannya. Di kamar sebelum tidur, Ijin mengunboxing dan mereview HP barunya. Ia memutuskan buat ngechat seseorang. Di sisi lain, Hamchan yang belum tidur dapat notif di HP-nya. Pas dilihat, rupanya itu Yui Ijin yang menggunakan nomor baru. Bawahannya bertanya, bukankah Mayor Hamchan sudah memberikannya HP untuk Ijin? Hamchan kesal karena padahal ia sudah membelikan HP yang mahal untuknya. Keesokan paginya, Ijin baru beres mandi. Saat keluar, ia melihat Dayun terburu-buru berangkat sekolah. Ia berkata ia terlambat. Ia langsung pergi dengan berpesan kalau beres makan, cuciannya masukin ke wastafel. Dayun berlari sambil memikirkan betapa sang kakek menyukai sup buatan miliknya. Tiba-tiba ia ditendang sampai jatuh oleh orang berpenutup wajah. Dia mengomel kalau Dayun menabrak dirinya dan nyuruh Dayun buat minta maaf. Dayun minta maaf pada orang itu, tapi malah digampar kepalanya. Orang yang berpakaian hitam ngajak teman-temannya buat pergi ke karaoke. Ia jongkok dan berbicara pada Dayun dengan nada mengancam bahwa Dayun juga akan ikut dengannya. Dayun yang mendengar suara dari orang berpakaian hitam ini langsung tahu kalau yang berbicara padanya adalah pembulinya, Kim Hejin. Di karaoke, 3 orang tadi baru beres dengan kegiatannya. Si penjaga berjalan buat ngecek tempat yang mereka pakai tadi. Pas dibuka, ia terkejut ada gadis terkapar dengan penuh luka. Itu adalah Dayun. Sang penjaga bertanya apakah dia baik-baik saja. Dayun bangkit berkata kalau dia baik-baik saja sambil membereskan barang-barangnya yang berserakan. Penjaga yang khawatir menawarkan akan memanggilkan ambulan, tapi Dayun menolaknya dan langsung pulang. Di sekolah, guru bertanya di mana Dayun. Murid sebangkunya berkata kalau dia dan yang lainnya tidak melihatnya hari ini. Dayun tidak masuk sekolah tanpa izin kepada guru. Di bangku belakang, Hejin tersenyum senang karena sudah memberikan pelajaran pada Dayun. Temannya tidak tenang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Hejin mengembalikan pertanyaan temannya dengan berkata, apa hubungannya kita dengan absennya Dayun? Temannya cuma bisa pasrah. Sore hari, saat murid-murid pulang sekolah, Ijin menunggu Dayun di gerbang sekolah sampai murid-murid tersisa dikit dan tidak ada yang lewat lagi. Ia khawatir pada adiknya dan mencoba meneleponnya, tapi sama Dayun gak diangkat. Ijin pun pulang ke rumah. Ia melihat kalau ada sepatunya Dayun di rumah, berarti Dayun juga ada di rumah. Ia pun nyamperin kamar Dayun dan mengetuk pintu. Dayun menjawab dari dalam kamar. Dayun
Dayun bertanya apakah Ijin menunggunya lagi hari ini. Iya, kata Ijin, karena dia masih belum tahu jalan dengan baik katanya. Dayun meminta maaf, berkata kalau dia ketiduran. Dirasa ada yang aneh, Ijin minta Dayun buat buka pintu kamarnya. Tapi Dayun beralasan kalau dia lagi enggak enak badan. Ijin berpesan kalau butuh apa-apa bilang aja sama dia. Ijin pun mau pergi dengan niatan mau beli obat buat Dayun. Tapi ia terhenti, terkejut melihat sepatu Dayun ada noda darahnya. Ijin yang melihat hal tersebut memasang ekspresi gelap. Makasih udah nonton dan mengklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.